Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang makna gradien atau kemiringan sebagai representasi lereng dan jalan. Gradien sebagai kemiringan, jadi gradien itu disimbolkan dengan kemiringan, yaitu Y. Definisi gradien. Gradien adalah besaran yang menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis atau permukaan terhadap bidang datar yang dinyatakan sebagai perbandingan antara perubahan vertikal dan perubahan horizontal. Dalam matematika, gradien menggambarkan seberapa cepat suatu nilai naik atau turun terhadap jarak tertentu, sehingga indikator dasar untuk memahami bentuk dan arah sebuah kemiringan. Secara umum, gradien dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, persen, atau sudut kemiringan derajat tergantung kebutuhan analisis dan aplikasinya. Hubungan gradien dengan kemiringan lereng dan jalan. Dalam teknik sipil, gradien digunakan sebagai representasi langsung dari kemiringan lereng dan jalan, karena parameter ini menunjukkan intensitas tanjakan atau turunan yang mempengaruhi stabilitas permukaan tanah maupun kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Pada lereng, nilai gradien menentukan tingkat kerentanan terhadap erosi dan longsor, sehingga menjadi dasar dalam analisis geoteknik dan desain penahan tanah. Sementara untuk jalan, gradien menjadi acuan dalam perencanaan geometri trase vertikal, di mana kemiringan yang terlalu curam dapat meningkatkan beban kendaraan, menurunkan kecepatan operasi, serta mempengaruhi sistem drainase. Dengan demikian, gradien berperan penting dalam memastikan desain lereng dan jalan tetap aman, fungsional, dan sesuai standar teknik. Rumus dasar gradien. Pada tabel di bawah kita lihat rumus dasar gradien, yaitu Y sama dengan mx, Y sama dengan mx plus C, ax ditambah by plus C sama dengan 0, garis melalui titik Y1, Y2 dan Y2, Y3. Konsep kenaikan dan penurunan. Pada hal ini gradien dapat dibagi menjadi 3, yaitu gradien positif, jalan atau lereng menanjak; 2, gradien negatif pada jalan atau lereng menurun; dan gradien 0 pada jalan yang bersifat datar. Hubungan gradien dengan sudut kemiringan. Pada gradien dapat dibagi menjadi 2, yaitu condong ke kanan atau condong ke kiri. Kalau misalkan gradien itu condong ke kanan, berarti gradiennya positif, dan apabila condong ke kiri, berarti gradien negatif. Gradien lereng. Definisi lereng. Lereng adalah permukaan tanah yang memiliki perbedaan elevasi antara dua titik, sehingga membentuk bidang miring dengan kemiringan tertentu sebagai hasil dari proses alam maupun kegiatan manusia. Lereng dapat ditemukan pada perbukitan, tebing, tanggul, maupun area hasil galian dan timbunan. Karakteristiknya ditentukan oleh kemiringan, tinggi, jenis material, serta kondisi geologi, yang semuanya berpengaruh terhadap stabilitas dan potensi terjadinya gerakan massa tanah seperti erosi maupun longsor. Fungsi analisis lereng untuk menilai kestabilan, menentukan jenis perlindungan, mengidentifikasi potensi longsor. Gradien sebagai indikator kestabilan.
Semakin besar gradien suatu lereng, semakin besar pula resiko tidak kestabilan yang dapat terjadi karena kemiringan yang curam meningkatkan pengaruh gaya gravitasi pada massa tanah. Pada kondisi seperti ini, material lereng lebih mudah mengalami pergeseran atau longsor, terutama jika dipengaruhi faktor lain seperti inflasi air hujan, getaran, atau jenis tanah yang lemah. Gradien yang besar juga mengurangi kemampuan permukaan lereng untuk menahan beban tambahan, sehingga diperlukan stabilisasi atau rekayasa teknis lereng agar aman dan stabil. Pada sebelah kiri ada gambar tentang gradien. Jadi yang di gradien itu yang bergaris merah. Klasifikasi kemiringan lereng. Pada standar 0-8% itu termasuk di landai, 8-15% agak curam, 15-25% curam, lebih dari 25% sangat curam. Dampak gradien terhadap longsor. Kemiringan lereng yang tinggi menyebabkan komponen gaya gravitasi yang bekerja sejajar bidang lereng menjadi lebih besar, sehingga mendorong basa tanah untuk bergerak ke bawah. Dalam proses geoteknik, gradien menjadi parameter penting dalam penentuan stabilitas lereng melalui perhitungan faktor keamanan atau safety factor, penilaian kekuatan geser tanah, serta identifikasi bidang gelincir potensial. Nilai kemiringan yang curam seringkali memerlukan tindakan rekayasa tambahan seperti perkuatan lereng, penurunan kemiringan, regrading, pemasangan geotekstil, sistem drainase bawah tanah, atau konstruksi dinding penahan tanah. Dengan memahami gradien secara tepat, perencana dapat merancang solusi teknis yang mampu mengurangi resiko longsor dan menjaga kestabilan infrastruktur di sekitar. Penerapan pada analisis geoteknik. 1. Penentuan desain penahan tanah. 2. Perhitungan faktor keamanan. Pengaruh jenis tanah. Pada gradien tinggi pada tanah lempung beresiko tinggi, sedangkan pada gradien sedang pada pasir yaitu relatif stabil. Rekayasa kemiringan lereng dengan menggunakan cut and fill, terasering, dan penahan tanah. Gradien jalan. Pengertian gradien jalan. Gradien jalan adalah tingkat kemiringan jalan yang dinyatakan sebagai perbandingan antara perubahan elevasi dengan jarak horizontal, menunjukkan berapa curam jalan menanjak atau menurun. Pada gambar 2.9 kita melihat di tengah itu lebih tinggi daripada di pinggir. Karena apa? Untuk seandainya hujan, maka air akan mengalir ke pinggirnya, yaitu selokan. Standar kemiringan jalan. Pada jalan raya menggunakan standar kemiringan 6-10%, pada jalan lingkungan 10-12%, dan jalan pegunungan lebih dari 12%. Pengaruh terhadap kendaraan. Gradien jalan yang besar membuat kendaraan harus bekerja lebih keras karena mesin perlu menghasilkan tenaga yang lebih tinggi untuk mendaki tanjakan yang curam. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan konsumsi bahan bakar dan beban pada sistem transmisi, tapi juga menambah risiko slip, terutama pada permukaan jalan yang basah atau licin. Pada penurunan curam, gradien besar meningkatkan gaya dorong kendaraan sehingga pengendara harus lebih sering menggunakan rem yang dapat menyebabkan overheat atau berkurangnya efektivitas pengereman. Desain vertical alignment. Peran gradien dalam perencanaan alignment. Crash curve.
gradien, tanjakan, dan turunan yang disambungkan sehingga diperlukan kelandaian yang lebih halus untuk menjaga jarak pandang henti. Stopping sight distance. Sight curve. Perpaduan antara turunan dan tanjakan harus dirancang sedemikian rupa agar kenyamanan kendaraan terjaga dan sistem penerangan jalan tetap efektif pada malam hari. Keselamatan jalan. Gradien jalan yang curam memerlukan pemasangan rambu, tanjakan, atau penurunan untuk memberikan peringatan kepada pengendara mengenai kondisi jalan di depan. Rambu ini membantu pengendara menyiapkan kecepatan, memilih gigi, atau meningkatkan kewaspadaan agar kendaraan tetap aman dan terkendali. Dengan adanya peringatan visual tersebut, risiko kecelakaan akibat rem tidak mampu menahan laju kendaraan pada jalan curam dapat diminimalisir. Drainase dan gradien jalan. Kemiringan pada permukaan jalan diperlukan agar air hujan dapat mengalir lancar menuju saluran drainase dan tidak menggenang di badan jalan. Tanpa kemiringan yang cukup, air akan tertahan dan menimbulkan genangan yang dapat merusak lapisan perkerasan, mengurangi kenyamanan berkendara, serta meningkatkan risiko aquaplaning. Oleh karena itu, penentuan gradien permukaan yang memadai merupakan bagian penting dalam drainase jalan. Pengaruh terhadap kecepatan desain. Gradien jalan yang besar menyebabkan kendaraan harus mengurangi kecepatan operasi karena mesin bekerja lebih berat saat menanjak dan membutuhkan kontrol lebih hati-hati saat menurun. Pada tanjakan curam, kemampuan akselerasi kendaraan menurun, sedangkan pada turunan curam pengemudi harus menahan laju dengan pengereman yang lebih intensif. Kondisi ini membuat kecepatan aman secara operasional dan menjadi lebih sulit dibandingkan pada jalan datar. Batasan gradien maksimal. Untuk jalan perkotaan, menurut RSNI strip T strip 14 tahun 2024, kelandaian maksimum yang diizinkan untuk kecepatan rencana VR 100 km per jam adalah 3%. Untuk VR 80 km per jam adalah 4%, VR 60 km per jam adalah 5%, VR 50 km per jam 6%, VR 40 km per jam 7%, VR 30 km per jam adalah 8%. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan disebutkan bahwa kemiringan bahu jalan paling besar 5%. Untuk tambang produksi disebut bahwa kemiringan grade tidak boleh lebih dari 12% tanpa kajian khusus. Integrasi konsep gradien. Gradien dalam peta kontur. Semakin rapat jarak antar garis kontur pada peta topografi, semakin besar gradien atau kemiringan lereng yang ditunjukkan. Garis kontur yang berdekatan menandakan perubahan elevasi yang terjadi dalam jarak horizontal yang relatif pendek, sehingga lerengnya lebih curam. Sebaliknya, kontur yang berjauhan menggambarkan area kemiringan landai. Oleh karena itu, pola kerapatan kontur menjadi indikator visual yang efektif untuk menilai tingkat kecuraman suatu medan. Pada gambar di samping terlihat yang mana gradien yang memiliki kerapatan dan gradien yang lebih jauh. Gradien sebagai representasi elevasi. Hubungan gradien dengan model digital elevasi garis dalam kurung DEM terletak pada kemampuan DEM menampilkan variasi ketinggian bumi secara raster, sehingga gradien dapat dihitung dari perubahan elevasi antar pixel. Setiap sel dalam DEM memiliki nilai ketinggian
dan perbedaan elevasi antar sel-sel yang berdekatan digunakan untuk menentukan kemiringan atau slope suatu area. Semakin besar perbedaan elevasi dalam jarak yang pendek, semakin besar gradien yang dihasilkan. Dengan demikian, DEM menjadi sumber data utama dalam analisis kemiringan lereng, pemetaan potensi longsor, perencanaan jalan, serta berbagai aplikasi spasial lainnya. Peran gradien dalam Geometric Information System atau GIS. Dalam GIS, gradien dihitung menggunakan tool slope analysis untuk memproses data elevasi dari DEM untuk menghasilkan peta kemiringan lereng. Output analisa dapat berupa derajat maupun persentase, tergantung kebutuhan perencanaan. Nilai gradien berperan penting dalam berbagai aplikasi spasial seperti identifikasi area rawan longsor, analisis drainase, penentuan jalur infrastruktur, permodelan hidrologi, hingga penataan ruang berbasis topografi. Dengan memvisualisasikan kemiringan secara spasial, GIS membantu perencana memahami karakteristik medan secara lebih akurat dan membuat keputusan teknis yang lebih tepat. Aplikasi yang sering digunakan untuk pembuatan Geographic Information System adalah ArcGIS. Implementasi pada proyek teknik sipil. 1. Jalan, bendungan, saluran, terowongan, dan penataan lahan. Jadi, kalau kita perhatikan, gradien itu dapat berguna dalam pembentukan jalan, bendungan, saluran, terowongan, dan penataan lahan. Saya rasa cukup sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.